Baik sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai masalah yang paling sering dialami atau kendala yang paling sering dialami dalam penangkaran burung murai batu, yaitu cara mengatasi pejantan murai batu yang tidak birahi dan tidak mau kawin. Pada permasalahan seperti ini bisa terjadi pada indukan yang pejantan ataupun yang betinanya. Kalau hal ini kita biarkan, maka sangat disayangkan, proses penangkaran tentunya akan terhambat. Namun pada kesempatan kali ini DJF akan membahas mengenai yang pada kondisi pejantannya. Baik sobat DJF semuanya, dalam hal ini DJF membaginya menjadi 3 bahasan untuk cara penanganan atau cara mengatasinya. Yang pertama yaitu penanganan dari menu pakan. Yang kedua yaitu penanganannya dari perawatan. Yang ketiga, penanganan dari memberikan pancingan. Baik sobat DJF semuanya, kita akan bahas satu persatu cara mengatasinya. Inilah cara penanganan yang pertama, yaitu dari menu pakan. Sobat DJF semuanya, bila mana kondisi pejantan yang tidak birahi atau tidak mau kawin ini belum terlampau lama, masih di bawah 3 bulan, ini sobat bisa berikan terapi dari menu pakan dahulu. Ini bisa kita lakukan dengan catatan belum terlampau lama ya sobat semuanya kondisi ini. Dari menu pakan sebaiknya kita lihat dahulu apakah selama ini kita sudah memberikannya menu pakan ini sudah berkecukupan. Dalam artian jangan sampai kekurangan. Inilah menu pakan yang sebaiknya kita sediakan dalam kondisi full, tidak kurang, supaya pejantan ini cepat birahinya. Kalau birahi sudah didapat, tentunya proses perkawinan akan terjadi. Yang pertama, menu pakannya adalah kroto. Kroto sebaiknya kita sediakan atau sobat berikan yang kondisinya baik, segar, bisa kita bersihkan dahulu. Yang kedua, menu pakannya adalah jangkrik. Untuk jangkrik pun sama, kalau di kita mungkin sebagai nasi atau beras ini adalah menu pakan pokok, jadi jangan sampai kekurangan untuk jangkriknya. Yang ketiga, ulat Hongkong. Untuk ulat Hongkong pun kondisinya harus penuh, jangan sampai kekurangan juga, karena ini dengan mudahnya akan menaikkan birahinya. Biasanya selama ini banyak pertanyaan dari sobat, apakah tidak khawatir terjadi hal yang tidak kita inginkan dari pemberian ulat Hongkong ini, misalnya bulu rontok, kegemukan atau ngelemak. Sebaiknya kita lihat dahulu ya sobat DJF semuanya, karena pada tahapan ini kita sedang menaikkan birahi. Dalam hal ini adalah pejantannya. Jadi jangan sampai kekurangan asupan yang bisa menurunkan birahinya. Jadi kita lihat dahulu setiap tahapannya dalam pemberian menu pakan ini.
Yang keempat, ini bersifat sekunder atau tambahan saja, ulat kandang atau ulat balap. Ini bila mana ada, sobat bisa berikan. Kondisinya pun sebaiknya full, tidak kekurangan kalau ada. Kalau tidak ada tidak masalah, karena untuk ulat kandang atau ulat balap ini bisa tergantikan dengan adanya jangkrik. Tapi kalau ada ini lebih baik. Dan inilah merupakan yang sebaiknya sobat hindarkan pada tahapan pemberian saat ini, yaitu cacing tanah atau ulat bambu. Cacing tanah dan ulat bambu pada tahapan ini sebaiknya kita hindarkan dahulu, karena bisa berdampak sulitnya naiknya birahi, utamanya yang pejantannya. Karena saat ini kita sedang mengejar supaya birahi pejantan ini bisa naik. Sobat DJF semuanya, inilah cara penanganan yang kedua, yaitu dari perawatan. Mengenai perawatan ini kita terpaksa lakukan bila mana kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. Ini bisa kita lakukan bila melebihi dari 3 bulan pejantan ini tidak birahi atau tidak mau kawin, sedangkan yang betinanya sudah siap. Sebaiknya untuk pejantan kita cabut dahulu, kita taruh di sangkar harian, bisa kotak atau bulat. Kemudian kita lakukan penjemuran. Proses penjemuran ini sangat besar sekali manfaatnya untuk menaikkan birahi dari pejantan ini. Sobat semuanya, untuk waktu penjemuran yang baik adalah dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Inilah waktu yang sangat potensial sekali bisa menaikkan birahinya. Untuk proses penjemuran ini kita lakukan minimal 7 hari. Dan kita harus melakukannya secara rutin. Untuk kondisi penjemuran lebih dari 7 hari tentunya lebih baik lagi, bergantung kepada seberapakah kekurangan birahinya pada pejantan ini. Nanti sobat bisa perhatikan dari tanda-tanda pejantannya ini. Bila mana 7 hari masih dirasa kurang, sebaiknya ditambahkan waktu sampai sekiranya sudah didapatkan birahinya. Selama proses terapi penjemuran ini, sebaiknya aktivitas mandi tidak kita berikan dahulu. Dengan aktivitas mandi bisa berpotensi untuk menurunkan birahi yang sudah didapatkannya. Setelah proses penjemuran selesai kita lakukan, pejantan ini kita letakkan kembali di dalam kandang penangkaran di mana ada pasangan betinanya. Yang ketiga yaitu penanganan dengan menggunakan pancingan. Pancingan ini sobat DJF bisa gunakan pejantan murai batu yang lain yang tentunya gacor. Kita letakkan di depan kandang penangkaran di mana ada pasangan murai batu yang sedang kita terapi.